tapi dia keluar dari sistem perpolitikan Indonesia, ajak anaknya itu mundur. Walah, mohon lah, kon iku sopo? Kamu itu siapa? Kok sampai berani mengeluarkan statement Pak Jokowi harus keluar dari sistem perpolitikan Indonesia dan mengajak anaknya Gibran untuk mundur. Kalau selama ini ya, si Rismon ini kan bilang kalau dia ini selalu mengatasnamakan rakyat. Meneliti ijazah Pak Jokowi ini demi kepentingan bangsa dan negara, untuk mengungkap kebenaran dengan mengatasnamakan rakyat. Rakyat sing ngendi? Rakyatnya Anies, rakyatnya PDIP, atau rakyatnya AHY? Jelas-jelas ya, pecinta Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran itu kan banyak dibandingkan dengan rakyatnya manusia-manusia itu. Mungkin bagi kalian statement dari Rismon ini biasa ya, tapi menurut saya ini luar biasa. Karena apa? Karena dari sini kita bisa melihat bahwa si Rismon ini keceplosan. Di sini dia bilang tidak ingin memenjarakan Jokowi, tetapi dia harus keluar dari sistem perpolitikan Indonesia dan mengajak anaknya mundur. Nah, dari sini kita bisa mengambil mengambil kesimpulan bahwa si Rismon ini di belakangnya benar-benar ada orang-orang yang berkepentingan di dunia perpolitikan. Sekarang gini loh, Rismon itu kan bukan siapa-siapa. Rismon itu ya levelnya ya seperti kita ini, cuma masyarakat sipil biasa. Yang kalaupun Pak Jokowi itu mundur atau Mas Gibran itu mundur ya, atau tetap berada di lingkaran pemerintahan, kita ini kan tetap saja kita cari uang sendiri, tetap saja kita bekerja untuk keluarga kita sendiri, kan ya gitu ya. Begitu juga Rismon. Terus apa kepentingannya Rismon dengan mundurnya Pak Jokowi dari dunia perpolitikan atau mundurnya Mas Gibran dari jabatannya sebagai Wapres gitu loh. Ini makin menunjukkan bahwa Rismon ini tidak berdiri sendiri. Dia bekerja, dia meneliti, itu bukan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi jelas dia ini bekerja untuk orang-orang yang berkepentingan di dunia politik. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa isu ijazah palsu ini tidak ada hubungannya dengan 2029. Kata siapa? Justru ini semakin mengungkap ya, semakin menjelaskan bahwa isu ijazah palsu ini ada hubungannya dengan 2029. Orang-orang yang masih berkecimpung di dunia perpolitikan, apalagi mereka-mereka yang memiliki silsilah apakah itu ketua umum, apakah itu orang tuanya pernah jadi presiden, dia kan kepingin juga meneruskan ambisi orang tuanya masing-masing yang ingin anaknya juga suatu saat menjadi pemimpin negeri ini, baik menjadi presiden maupun wakil presiden. Nah, mereka takut kalau Pak Jokowi ini pengaruhnya masih besar, kalau Pak Jokowi ini masih bermain di dunia politik. Karena mereka tahu kemana telunjuk Pak Jokowi diarahkan, masyarakat masih banyak yang mengikutinya, gitu loh. Makanya isu ijazah palsu ini terus digulirkan, terus dimainkan supaya mendowngrade Pak Jokowi. Kalau bisa malah membuat Pak Jokowi ini terdepak dari dunia perpolitikan Indonesia. Dan kemudian Pak Jokowi ini pengaruhnya tidak sesakti dulu, gitu loh. Karena apa? Karena orang-orang di belakang Rismon, Roy Panci dan kawan-kawannya ini mempunyai kepentingan politik supaya mereka bisa maju entah menjadi presiden atau wakil presiden. Dan kalau Pak Jokowi sudah tidak mempunyai pengaruh, kan mereka chance atau kesempatan mereka untuk menjadi pemimpin kan makin besar gitu loh. Tapi saya bilang ya, ini salah strategi. Kalau mereka memang ingin menjadi orang-orang yang bisa tampil di 2029, jangan memakai cara-cara seperti ini.
Justru dekati Pak Jokowi, dekati masyarakat, baik-baiki Pak Jokowi. Saya yakin insya Allah mereka akan mendapatkan karir yang mereka inginkan. Kenapa? Ya bukan berarti mau membeli Pak Jokowi ya, tidak. Tapi tidak-tidaknya kalau mendekati orang baik, masyarakat, dan kalian menjadi orang baik juga, masyarakat akan simpati. Dan mungkin bisa saja kalian menjadi pemimpin daerah, atau bisa untung-untungan bisa jadi menteri kan gitu ya. Tapi semakin kalian membenci Pak Jokowi, semakin kalian memfitnah Pak Jokowi, baik tidak melalui tangan kalian tetapi melalui tangan-tangan manusia-manusia kotor, manusia-manusia sampah jahat seperti ini, justru masyarakat semakin antipati gitu loh. Jadi kalau menurut saya salah kalau isu ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi ini tidak ada hubungannya dengan 2029. Sama sekali tidak. Justru ini ada hubungannya. Mereka ingin Pak Jokowi itu sudahlah, jangan, kan ya banyak kan orang-orang politikus maupun pengamat itu yang bilang katanya Pak Jokowi itu sudah saatnya istirahat, momong putu, kembali ke kampung halaman kan gitu. Ya karena mereka ingin Pak Jokowi ini sudah tidak sebetulnya memang Pak Jokowi itu sudah tidak campur tangan ya. Tetapi bagaimanapun kan legacy yang ditinggalkan Pak Jokowi ini loh, membuat masyarakat itu masih merindukan Pak Jokowi, masih masih mendukung langkah-langkah Pak Jokowi, kemana telunjuk Pak Jokowi diarahkan, masyarakat itu masih mendengarkan. Dan saya yakin orang-orang yang ditunjuk Pak Jokowi adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang bisa memimpin bangsa dan negara ini nanti maju ke depan, maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain gitu loh. Jadi intinya manusia-manusia pembenci, manusia-manusia yang selalu ingin menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarganya, bagi saya yaitu manusia-manusia yang tidak ingin negara ini maju, manusia-manusia yang mendukung koruptor, manusia-manusia yang mendukung oligarki, mafia jahat ya, yang tidak ingin bangsa ini maju, atau bahkan mereka itu ante-ante asing ya, termasuk ibu-ibu yang itu selalu mengikuti jejaknya si Rismon atau Roy Panji kemana saja itu, dengan kadang-kadang pakai jilbab merah, kadang-kadang pakai jilbab biru, nanti kadang-kadang pakai jilbab seragam hitam ya. Saya makin yakin bahwa Rismon, Roy Panji, Tifa, dan kawan-kawannya ini tidak bekerja sendiri dan tidak bekerja untuk rakyat. Menyelidiki ijazah Pak Jokowi ini jelas-jelas karena ada orang yang berkepentingan di dunia perpolitikan yang berada di belakang mereka gitu loh. Jadi saya pikir ini si Rismon ini makin keceplosan. Kayak kemarin waktu debat dengan si Rasman di sebuah stasiun televisi, sekali lagi dia bilang katanya, kami cuma ingin Jokowi tidak lagi berkecimpung atau berkarir di dunia politik. Nah, kan ini makin menunjukkan kalau mereka itu benar-benar masih ketakutan ya. Orang-orang di belakang si Roy Panji dan kawan-kawan ini masih takut kalau Pak Jokowi ini terus berada di dunia politik Indonesia, karena yaitu tadi pengaruhnya masih besar, pengaruhnya masih sangat hebat, karena masyarakat masih banyak yang mendukung beliau gitu loh ya. Jadi kita masyarakat harus terus memerangi hoax, fitnah, ujaran kebencian yang dilemparkan oleh kaum-kaum jahat yang membenci Pak Jokowi. Oke, salam waras.